Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi dan seorang rasul, seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan juga seorang rasul yang mulia, rasul terakhir ketika nabi-nabi telah diturunkan. Rasulullah adalah nabi terakhir, nabi penutup seluruhnya. Allahumma salli wa sallim alaih. Marilah kita sama-sama jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan memulai kisahnya. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah sudah berdiri di kota Mekah yang pada waktu itu daerahnya sangat sepi. Ketika sudah beribu-ribu tahun lamanya, kota Mekah sudah mulai ramai dengan kunjungan orang-orang dari negara manapun yang ingin melihat Ka'bah Baitullah yang ada di kota Mekah. Sehingga kota tersebut menjadi pusat perhatian oleh orang-orang. Kemudian mereka juga ingin melihat dan ingin beribadah haji di kota Mekah, yaitu ke Baitullah. Tetapi di kota itu sudah kehilangan ruh Islamnya atau sudah mundur dan mengikuti kembali apa yang nenek moyang mereka lakukan, yaitu menyembah berhala dengan membuat berhala menggunakan kayu, batu, bahkan logam. Kemudian mereka mendirikannya di pinggir-pinggir Ka'bah, lalu di dalamnya. Kemudian mereka menyembah berhala itu. Lalu mereka juga mempunyai sifat yang tidak baik seperti menyambung ayam, berjudi, dan juga minum minuman keras. Bahkan mereka kadang suka bertengkar atau saling menyerang antar sesama saudara di suku Quraisy di Ka'bah tersebut. Lalu Allah memberitahukan di dalam sebelum-sebelumnya itu, Allah sudah memberitahukan di dalam kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, bahwa nanti akan datangnya suatu saat seorang nabi terakhir, nabi penutup pada masa itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di situ hiduplah seorang keluarga dari Bani Hashim yang sangat kaya dan sangat terkenal, dan kemudian mempunyai akhlak dan perilaku yang baik. Disitulah keluarga cikal bakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Ketika Rasulullah sedang dalam kandungan ibunya, ayahnya yaitu Abdullah wafat atau meninggal. Sehingga ketika Rasulullah lahir, Rasulullah dalam keadaan yatim. Nah, ketika Rasulullah akan dilahirkan oleh ibunya, ada suatu peristiwa. Ada beberapa peristiwa besar. Yang pertama, sungai-sungai di Persia itu kering. Kemudian matinya atau padamnya api-api penyembah api, yaitu Majusi atau Zoroaster, yang ternyata memang api tersebut tidak padam sudah selama 1000 tahun lamanya. Kemudian runtuhnya istana Persia. Kemudian pula adanya peristiwa besar juga ketika Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau dikenal dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada waktu itu raja dari Yaman yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena dia merasa iri, merasa dengki melihat Ka'bah di kota Mekah itu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian dia membangun suatu bangunan yang lebih megah dari Ka'bah untuk agar orang-orang tidak lagi pergi ke Mekah tapi pergi ke Yaman untuk melihat bangunannya. Tapi ternyata tidak benar. Tidak ada satupun orang yang datang ke sana. Akhirnya Abraham marah, kemudian Abraham mengutus pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah. Pasukan gajah yang banyak sekali untuk menghancurkan Ka'bah yang langsung dipimpin oleh Raja Abraha sendiri. Ya, bagaimana kita bayangkan dahsyatnya pasukan gajah yang banyak dan sangat besar-besar gajahnya. Ya, lalu kemudian Allah akan menolong umat manusia atau umat Islam terutama, yaitu dengan mengirimkan burung ababil yang di cakar-cakarnya itu terdapat batu-batu sijil yang panas yang berasal dari neraka. Ya, seperti yang Allah turunkan wahyunya dalam Al-Quran surat Al-Fil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ketika pasukan gajah mau menyerang Ka'bah. Ya,
kemudian Allah memberikan bantuan berupa datangnya burung ababil. Apa yang terjadi ketika burung ababil itu membawa batu-batu dari neraka? Burung-burung itu melemparkan batu-batu yang panas itu ke pasukan gajah. Yang terjadi adalah pasukan gajahnya kocar-kacir. Pasukan gajahnya mengamuk dan tidak mau menuju ke Ka'bah. Ada juga pasukan gajahnya yang kabur karena kepanasan, dan ada juga yang bahkan sampai mati kepanasan. Ya, akhirnya Ka'bah selamat. Belum sampai tentara gajah sampai ke Ka'bah, mereka sudah hancur, mereka sudah pulang, mereka sudah mati. Ya, itulah bantuan atau pertolongan dari Allah untuk orang-orang muslim. Yang selanjutnya, ketika itu lahirlah seorang nabi, lahirlah seorang manusia terpilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul penutup, ya, sebagai rasul terakhir. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, keluarlah cahaya yang terang benderang di kota tersebut. Sampai-sampai orang melihatnya takjub. Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata telah dilahirkan seorang nabi, seorang manusia yang mulia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi penutup. Ya, sebagai nabi yang memang dimuliakan oleh Allah dan memang sudah ditunggu-tunggu oleh manusia. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada yang baik, yang pada waktu itu masih zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah dilahirkan, kemudian kakek beliau tahu bahwa Rasulullah sudah lahir. Alangkah bahagianya kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian dia membawa Rasulullah yang kala itu masih bayi mengelilingi Ka'bah. Kemudian dia berkata dan berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, jadikanlah anak ini anak yang baik. Dan kemudian aku beri nama yang bernama Muhammad, yang artinya selalu dipuji oleh orang-orang." Ya, kemudian Rasulullah baru beberapa tahun ibunya meninggal atau wafat. Lalu Rasulullah dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian setelah Rasulullah berumur 6 tahun, kakeknya juga wafat. Akhirnya Rasulullah dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang mempunyai anak bungsu yang bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, pada ketika Rasulullah kanak-kanak, Rasulullah didatangi oleh seorang malaikat yang bernama Jibril yang dibelah dadanya untuk mengeluarkan perilaku yang tidak baik, karena Rasulullah adalah calon pemimpin, calon nabi mulia, penutup nabi-nabi semuanya, sehingga dijaga sikapnya, dijaga kelakuannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebagai suri tauladan yang baik. Nah, setelah itu Rasulullah diajak berdagang oleh Abu Thalib ke negeri Syam yang sangat jauh dari Mekah. Kemudian di situ Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Bahira yang memang masih memegang teguh ajaran Injil yang asli. Kemudian pendeta Bahira melihat ciri-ciri tentang kenabian pada Rasulullah. Kemudian pendeta Bahira itu bertanya, "Siapakah itu, wahai kisanak?" Kemudian Abu Thalib berkata, "Ini adalah keponakanku." Lalu Bahira menceritakan bahwa di Injil terdapat dan mengabarkan bahwa akan ada nabi yang terakhir, penutup nabi semuanya, yang mempunyai ciri-ciri seperti keponakannya. Ya, akhirnya Rasulullah disuruh pulang kembali ke Mekah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu Rasulullah ikut berdagang kepada saudagar wanita yang sangat kaya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasul berdagang dengan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Kemudian dia berdagang. Disitulah pembantu Khadijah melihat bagaimana sikap, bagaimana kelakuan Rasulullah dengan jujur, baik hati. Ya. Kemudian pembantu itu menceritakan kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah tertarik. Kemudian Rasulullah dan Khadijah menikah. Lalu kemudian mereka berdagang bersama. Lalu Rasulullah merenung. Ketika umur 40 tahun Rasulullah merenung. Kenapa? Bagaimana kondisi keadaan kota Mekah yang semakin tidak baik, yang semakin jahiliyah, yang semakin bodoh. Akhirnya Rasulullah merenung ke Gua Hira. Disitulah terjadi keajaiban, yaitu datanglah malaikat Jibril yang mengajarkan Rasulullah untuk membaca. Kemudian turunlah ayat pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah itu Rasulullah berdakwah untuk mengajarkan kepada manusia agar tidak bodoh,
agar selalu menyembah Allah dan mempunyai akhlak yang terpuji. Karena di dalam diri Rasulullah ada akhlak yang terpuji yang harus kita contoh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oke, itulah bagaimana kemuliaan Rasulullah dan bagaimana kebaikan Rasulullah yang telah menyebarkan agama Islam hampir sebagian dari dunia ini. Baik teman-teman semua, itulah sedikit atau sekilas kisah Rasulullah yang kemudian ditutup dengan wafatnya Rasulullah pada umur beliau 63 tahun. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Marilah kita kembali merenung sirah Rasulullah dan kemudian kita contoh akhlak beliau agar kita juga bisa dikumpulkan kepada Rasulullah nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya akan menasyidkan suatu lagu untuk mengenang Rasulullah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Terima kasih atas mendengar dari berkisah saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.